Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Pratiwi, NPM 1812146, kelas B. Universitas Yapis Papua, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah penganggaran perusahaan, di mana sebelumnya telah diberikan soal sebagai berikut. Adapun data penjualan PT MyStyle dari tahun 2016, 17, 18 terbagi atas 4 triwulan. Dapat dilihat data-data per triwulannya untuk setiap tahun. Kemudian ada instruksi. Yang pertama, PT MyStyle, perusahaan yang memproduksi kemeja. Di atas adalah informasi mengenai penjualan selama kurun waktu 2016 sampai 2018. Kemudian informasi yang kedua, harga jual kemeja di tahun 2018 adalah sebesar Rp250.000. Kemudian manajemen memperkirakan kenaikan harga jual sebesar 20% untuk tahun 2019 dibandingkan dengan harga di tahun 2018. Informasi yang ketiga, perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak dalam menentukan perkiraan penjualannya. Yang keempat, untuk pengendalian penjualannya, PT MyStyle membagi penjualan selama tahun 2019 ke dalam 4 triwulan. Triwulan 1, 15%, triwulan 2, 20%, triwulan 3, 35%, dan triwulan 4, 35%. Kemudian yang keempat, untuk menyusun anggaran produksi, PT MyStyle menggunakan data sebagai berikut. Yang pertama, persediaan awal barang jadi di tahun 2019 sebanyak 35.000 unit, sedangkan persediaan akhir di tahun 2019 sebanyak 25.000 unit. Informasi lainnya dapat dilihat ada informasi mengenai standar pemakaian bahan baku, ada standar penggunaan jam tenaga kerja langsung atau unit, informasi biaya overhead pabrik, terdiri dari beberapa jenis biaya. Kemudian di bawah ada informasi dasar alokasi. Ada dasar alokasi nilai mesin dan dasar alokasi untuk biaya luas ruangan pabrik. Kemudian tugasnya diminta untuk yang pertama menyusun anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi dengan menggunakan metode stabilisasi produksi, kemudian yang ketiga menyusun anggaran biaya produksi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan jawaban dari ketiga soal tersebut. Yang pertama, diminta untuk menyusun anggaran penjualan tahun 2019, di mana sebelumnya telah diketahui data penjualan PT MyStyle dari tahun 2016 sampai 2018 sebagai berikut. Kemudian ada tadi informasi yang kedua bahwa diperkirakan di tahun 2019 itu akan naik harga jualnya sebesar 20% dari tahun 2018. Di mana informasi dari tahun 2018 harga jualnya 250.000. Kemudian diperkirakan naik 20%, berarti 250.000 dikali 1 tambah 20%. Atau 250.000 ditambah 20% sama dengan 300.000. Berarti harga jual di tahun 2019 diperkirakan 300.000. Kemudian informasi selanjutnya, menggunakan metode rata-rata bergerak untuk penjualan tahun 2019. Jadi PT MyStyle ini dalam memperkirakan penjualannya tahun 2019 menggunakan metode rata-rata bergerak. Jadi rata-rata penjualan dari tahun 2016 sampai 2018 kita hitung dengan cara menjumlahkan penjualan tahun 2016, 2017, 2018, kemudian dibagi 3 karena ada 3 tahun. Berarti untuk mencari rata-ratanya kita harus membagi 3 sehingga dapat angka penjualan tahun 2019 sebesar
Rp237.755. Kemudian informasi selanjutnya, penjualan tahun 2019 itu dibagi ke dalam 4 triwulan, di mana tadi sebelumnya telah ditentukan untuk triwulan pertama itu sebesar 15%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 35%, dan triwulan keempat 30%. Caranya kita tinggal mengalihkan aja untuk pembagian setiap triwulannya dikali dengan ini perkiraan penjualan tahun 2019 tadi, yaitu 15% kali 237.755 dapatlah untuk triwulan pertama 35.663. Triwulan kedua 20% kali 237.755 dapatlah 47.551. Dan seterusnya sampai triwulan keempat. Kemudian kita menyusun anggaran penjualan untuk tahun 2019. Formatnya seperti ini. Kita bagi ke dalam 4 triwulan karena ada 4 triwulan tadi. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Untuk penjualan barang jadi dalam unit, datanya kita ambil dari ini pembagian masing-masing triwulannya. Jadi angka-angka ini kita masukkan di tiap-tiap triwulan. Jadi ini ya, triwulan 1 penjualannya 35, triwulan 2 47551, triwulan 3 83214, triwulan 4 71327. Kemudian yang kedua dikalikan harga jual 300.000 didapat dari informasi yang tadi ini, yaitu sebesar 20% dari tahun 2018 ya, meningkat jadi 300.000. Kita masukkan di tiap-tiap triwulan 300.000. Jadi sama aja karena ini dalam tahun yang sama, yaitu tahun 2019. Kemudian penjualan barang jadinya didapat dari 35.663 dikali 300.000 dapatlah 10.698.900.000. Triwulan keduanya pun sama, tinggal mengalihkan ini dikali ini. Triwulan ketiga pun sama, ini kali ini dapat sekian. Triwulan keempat juga sama, ini dikali ini dapatnya sekian. Sehingga anggaran penjualan tahun 2019 kita peroleh sebesar 71.326.500.000 rupiah. Angka ini kita peroleh dari menjumlahkan penjualan barang jadi triwulan 1 ditambah triwulan 2 tambah triwulan 3 ditambah triwulan 4 dapatlah angka sekian. Baik, itu untuk soal yang pertama, menyusun anggaran penjualan PT MyStyle tahun 2019. Kita lanjut untuk soal yang kedua, yaitu menyusun anggaran produksi dengan asumsi menggunakan metode stabilisasi produksi. Di mana sebelumnya telah diketahui persediaan awal barang jadinya untuk tahun 2019 35.000 unit, sedangkan persediaan akhirnya 25.000 unit. Untuk menyusun anggaran produksi, formatnya seperti ini. Jadi judulnya PT MyStyle anggaran produksi untuk triwulan yang berakhir pada 31 Desember 2019. Jangan lupa nama produknya tadi adalah kemeja. Kemudian adapun keterangannya sebagai berikut. Kita bagi ke dalam 4 triwulan, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, kemudian ada kolom total. Yang pertama-tama yang perlu diisi adalah penjualan masing-masing triwulan. Angka ini kita dapat dari hasil ini tadi pembagian untuk masing-masing triwulan, tetap kita pakai angka ini triwulan 1 sampai 4. Kita masukkan ke dalam kolom ini. Setelah itu kita total, dapatlah totalnya 237.755. Jadi ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, dapat hasilnya segini. Kemudian, yang kedua yang harus kita masukkan adalah
Persediaan awal barang jadi tahun 2019 sebesar 35.000 unit. Jadi 35.000 ini diisi di triwulan 1 karena ini persediaan awal berarti adanya di triwulan pertama di awal Januari. Kita terlebih dahulu mengisi di sini persediaan awal barang jadi 35.000. Kemudian yang ketiga yang harus diisi adalah persediaan akhir sebesar 25.000 unit. Diisinya di kolom ini keterangan persediaan akhir. Cuman untuk di triwulannya diisi di triwulan 4 karena ini persediaan akhir berarti adanya di bulan Desember, berarti di triwulan 4. Jadi 25.000 ini diisi di kolom triwulan 4 bagian persediaan akhir. Selanjutnya, ini tadi datanya sudah didapat, jadi tinggal dijumlahkan 237.755 tambah 25.000. 25.000 ini dari triwulan 4 ini dipindahkan ke sini, dapatlah 262.755. Kemudian 35.000 ini diambil tadi dari persediaan awal barang jadi, totalnya 35.000. Jadi dipindahkan dari ini, setelah diisi ini, terus pindahkan ke sini, 25.000. Nah, hasil dari ini kemudian dikurangi 35.000, menjadi 227.755. Selanjutnya, 227.755 ini kita bagi 4, karena ada 4 triwulan. Dapatlah hasil 56938,75 untuk tiap-tiap triwulannya. Kemudian langkah yang kedua selanjutnya, karena tadi ini sudah diketahui, nah tinggal gampang kita untuk menghitungnya. Jadi ini tambah ini, dapatlah angka 96327. Ini tadi sudah diketahui, berarti untuk dapat angka ini, kita tinggal mengurangi 96327 dikurang ini, dapatlah sekian, 39.38825. Kemudian, selanjutnya ke data triwulan ketiga. Perlu diketahui sebagaimana yang telah dijelaskan oleh dosen kita pada materi-materi sebelumnya bahwa untuk data persediaan akhir barang jadi itu merupakan data persediaan awal barang jadi. Jadi maksudnya persediaan akhir ini dia sama dengan persediaan awal. Jadi angka ini kita pindahkan ke sini. Kemudian 83214 ditambah dengan 39388,25 dapatlah ini. Jadi sama seperti perhitungan kolom sebelumnya. Ini ditambah ini menghasilkan angka sekian. Kemudian dikurangi dengan ini dapatlah untuk persediaan awal barang jadi triwulan 3 sebesar ini. Kemudian angka ini kembali dipindahkan ke triwulan kedua. Jadi ini harus sama. Ini dengan ini harus sama. Persediaan akhir dengan persediaan awal. Kemudian selanjutnya ini dijumlahkan dengan ini. Menghasilkan angka 113214 dikurangi 56938,75 untuk mendapatkan angka persediaan awal barang jadi triwulan kedua. Sama seperti sebelumnya, ini dipindahkan ke persediaan akhir barang jadi untuk triwulan 1. Kemudian dijumlahkan penjualannya, ditambah persediaan akhir, dapat angkanya. Kemudian dikurangi, karena ini sebelumnya telah diketahui, dikurangi 35.000, jadi dapatlah angka 56938,75. Jadi angkanya pas semua. Baik, itu untuk menyusun anggaran produksi menggunakan metode stabilisasi produksi. Jadi telah didapat untuk anggaran produksi PT MyStyle sebesar 227.755. Yang ketiga, menyusun anggaran biaya produksi. Jadi menyusun anggaran biaya produksi ini ada tiga susunan anggaran. Yang pertama, anggaran pemakaian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, kemudian anggaran biaya overhead. Saya akan menjelaskan satu-satu bagaimana perhitungan untuk setiap anggaran. Jadi untuk datanya tetap kita menggunakan anggaran produksi yang telah disusun sebelumnya.
Jadi ini, di mana diketahui bahwa jumlah barang yang akan diproduksi di tahun 2019 itu sebesar 227.755. Nah, itu kita masukkan sebagai dasar untuk menghitung biaya anggaran biaya produksi. Yang pertama, anggaran pemakaian bahan baku. Formatnya seperti ini, bisa dilihat. Tetap di atas ada judulnya PT Mastyle anggaran pemakaian bahan baku untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2019. Nama produknya jangan lupa kemeja. Kemudian keterangannya ada beberapa ini, boleh dilihat. Kemudian karena ada 3 bahan baku, informasinya dari soal sebelumnya. Ini untuk kita menghitung yang pertama standar pemakaian bahan baku. Informasinya bahan bakunya ada 3. Kemudian standar pemakaian bahan bakunya untuk kain 2 meter, benang 1 gulung, kancing 7 buah. Harganya masing-masing kain 50.000, benang 17.000, kancing 20.000. Baik, kita akan memindahkan ke kolom anggaran pemakaian bahan baku. Karena tadi sebelumnya telah diketahui barang yang akan diproduksi sebesar 227.755. Berarti untuk menghitung anggaran pemakaian bahan bakunya dibagi ke dalam 3 kolom. Yang pertama bahan baku kain, benang, kancing. Kemudian jumlah produksi barang jadi tadi dimasukkan angkanya di masing-masing bahan baku. Kemudian standar kebutuhan baku per unit, kain 2, benang 1, kancing 7 didapat dari soal yang tadi. Ini standar pemakaian bahan baku, kain 2, benang 1, kancing 7. Kemudian jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi. Jadi angka ini didapat dengan cara mengalihkan jumlah produksi barang jadi dikali standar kebutuhannya. Jadi ini dikali ini dapatlah ini dikali ini dapat ini dikali ini dapat ini. Oke. Selanjutnya harga bahan baku per unit. Kain 50.000, 17.000 untuk benang, kancing 20.000 didapat dari soalnya yang tadi ini ada keterangan harganya. Jadi kita tinggal masukkan saja di masing-masing kolom. Terus total biaya bahan baku untuk produksi dapat dari jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi dikali harga bahan baku per unit. Masing-masing bahan baku dapatlah angka biaya bahan baku untuk masing-masing jenis bahan baku. Itu untuk anggaran pemakaian bahan baku. Selanjutnya yang kedua, menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Jadi formatnya dapat dilihat seperti ini. Nanti tinggal masukkan keterangan seperti ini di kolomnya. Tetap judulnya jangan lupa gunakan nama anggaran tenaga kerja langsung. Untuk datanya, cara mengisinya yang pertama, karena ada 3 departemen. Yang pertama pemotongan, departemen penjahitan. Yang ketiga departemen pengemasan. Kemudian jumlah produksinya yang pertama-tama diisi. Kita masukkan angka yang tadi, tetap informasinya kita menggunakan data dari anggaran produksi yang telah disusun sebelumnya, yaitu jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 227.755. Jadi untuk tiap departemen kita isi dulu jumlah produksinya. Departemen pemotongan, penjahitan, dan pengemasan. Kemudian standar penggunaan jam tenaga kerja langsung dapat dari soalnya tadi telah diketahui untuk masing-masing departemen. Pemotongan 0,4, penjahitan 0,5, pengemasan 0,6. Jadi diisi lagi di masing-masing departemen. Pemotongan 0,4, penjahitan 0,5, dan produksi 0,6. Kemudian jumlah jam tenaga kerja langsung, tinggal mengalihkan 227.755 dikali 0,4 dapatlah 91.102. Begitupun di departemen penjahitan, ini dikali ini dapat sekian. Departemen pengemasan, ini dikali ini dapat sekian. Kemudian upah per jam, dimasukkan data-datanya
pemotongan 4.000, penjahitan 5.500, dan pengemasan 3.500. Didapat dari data soal, ya. Upah per jam 4.000 pemotongan, 5.500 penjahitan, 3.500 pengemasan. Oke. Selanjutnya, anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pemotongan. Didapat dari jumlah jam tenaga kerja langsung dikali dengan upah per jam. Dapatlah angkanya 364.408 untuk Departemen Pemotongan. Begitupun untuk Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Jadi setelah didapat untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung, masing-masing departemen kita jumlahkan. Departemen Pemotongan dijumlah dengan penjahitan dan pengemasan, dapatlah total biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2019 PT MyStyle sebesar Rp1.469.19.750. Kemudian menghitung anggaran yang ketiga, namanya anggaran biaya overhead produksi. Kolomnya seperti ini, boleh dilihat. Jangan lupa diberi nama anggaran biaya overhead. Keterangannya sebagai berikut, tetap dibagi menjadi 3 departemen, Departemen Pemotongan, Penjahitan, dan Pengemasan. Jadi kolomnya seperti ini, ada biaya fix overhead variabel, kemudian ada biaya FOH fix, kemudian yang ketiga ada kolom total. Cara mengisi angkanya, yang pertama, Departemen Pemotongan. Gaji penyelia pabrik 36.250. Didapat dari informasi untuk biaya overhead pabrik, yaitu gaji penyelia pabrik 145 juta, dasar alokasinya 25% untuk Departemen Pemotongan. Jadi untuk Departemen Pemotongan 25% dikali 145 juta, kemudian sisanya nanti dibagi 2 untuk Departemen Penjahitan dan Pengemasan, karena ada 3 departemen. 25%-nya untuk pemotongan, jadi nanti sisa dari 25% tersebut kita bagi 2 untuk penjahitan dan pengemasan sesuai keterangan dasar alokasinya. Jadi dapatlah angka untuk Departemen Pemotongan sebesar gaji penyelia pabriknya 36.250.000. Kemudian sisanya dibagi 2 di Departemen Penjahitan 54375 sama dengan Departemen Pengemasan 54375. Kemudian yang kedua, perawatan mesin 1285714 didapat dari, kita lihat kembali soalnya. Untuk perawatan mesin 6 juta, dasar alokasinya nilai mesin yang digunakan tiap departemen. Jadi kita lihat di bawah sini ada dasar alokasi untuk yang pertama nilai mesin. Departemen Pemotongan 15 juta, Penjahitan 20 juta, Pengemasan 35 juta. Jadi untuk menghitung Departemen Pemotongan caranya 15 juta ditambah 20 juta ditambah 35 juta dapatlah 70 juta. Jadi total 3 ini 70 juta. Menghitung Departemen Pemotongan 15 juta dibagi 70 juta dikali dengan nilai dari perawatan mesin 6 juta. Jadi 15 juta dibagi 70 juta dikali 6 juta dapatlah angka untuk Departemen Pemotongan sebesar 1285714. Begitupun perhitungan untuk Departemen Penjahitan dapatnya 1714285 didapat dari 20 juta untuk penjahitan, nilai mesinnya 20 juta dibagi 70 juta total dari ketiga departemen tadi dikali 6 juta dapatlah angka yang tadi. Kemudian pengemasan pun sama, 35 juta dibagi 70 juta dikali 6 juta. Jadi didapat angka untuk tiap-tiap
tiap-tiap perawatan mesin masing-masing departemen. Perawatan mesin penjahitan dan pengemasan. Perawatan mesin pengemasan berarti 3 juta. Kemudian yang ketiga, penyusunan bangunan pabrik. 11 juta untuk pemotongan, penjahitan 19.250.000, pengemasan 24.750.000 didapat dari, kita lihat kembali informasinya, penyusutan bangunan pabrik. 55 juta untuk nilainya, dasar alokasinya 20% departemen poton, 35% departemen jahit, sisanya untuk pengemasan. Jadi 20% dikali 55 juta dapatlah untuk bagian departemen pemotongan. 35% dikali 55 juta dapat hasil untuk departemen penjahitan. Kemudian sisanya itu diberikan kepada departemen pengemasan. Dapatlah angka penyusutan bangunan pabrik 11 juta di pemotongan, 19.250 di penjahitan, dan 24.750 di pengemasan. Kemudian yang selanjutnya penyusutan masing-masing departemen, penyusutan mesin pemotongan, penyusutan mesin penjahitan, penyusutan mesin pengemasan. Didapat dari ini sudah ada informasinya, penyusutan masing-masing departemen, 60 juta untuk pemotongan, 120 juta untuk penjahitan, dan 75 juta untuk pengemasan. Dimasukkan angkanya ke dalam kolom masing-masing penyusutan mesin pemotongan, pengemasan, penjahitan 120 juta dan departemen pengemasan 75 juta. Kemudian yang terakhir asuransi pabrik. Perhitungannya kembali kita lihat informasi soalnya. Asuransi pabrik. Dasar alokasinya luas ruangan yang digunakan tiap departemen. Jadi di bawah ini ada keterangan untuk luas ruangan masing-masing departemen. Pemotongan 200, penjahitan 1.000 meter, pengemasan 3.800. Kemudian dijumlahkan 200 ditambah 1.000 ditambah 3.800 dapatlah 5.000. Caranya menghitung departemen pemotongan 200 dibagi 5.000 dikali 15 juta. Penjahitan 1.000 dibagi 5.000 dikali 15 juta. Pengemasan 3.800 dikali 15 juta. Dibagi 5.000 dikali 15 juta. Dapatlah angka masing-masing asuransi tiap departemen. Asuransi pabrik untuk pemotongan 600. Penjahitan 3 juta dan pengemasan 11.400.000. Nah, selanjutnya kita totalkan anggaran untuk masing-masing departemen. Jadi totalnya dipindahkan ke sini, dijumlahkan. Untuk departemen pemotongan dijumlahkan dapatlah angka sekian. Untuk penjahitan dijumlahkan dapat angka sekian. Departemen pengemasan dijumlahkan dapat angka sekian, sehingga selesailah untuk anggaran biaya overhead produksi untuk anggaran PT MyStyle tahun 2019. Kemudian setelah menghitung 3 anggaran tadi, anggaran pemakaian bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead, kemudian kita boleh menyusun anggaran biaya produksi. Formatnya seperti ini. PT MyStyle anggaran biaya produksi untuk triwulan yang berakhir pada 31 Desember 2019. Nama produk kemeja. Jadi ini yang pertama tadi kita susun anggaran biaya bahan baku, keterangannya. Kemudian yang kedua anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir kita susun anggaran biaya overhead produksi. Jadi dimasukkan keterangan-keterangan tadi.
Anggaran biaya bahan baku untuk anggaran kain, benang, kancing didapat total biaya bahan baku 58.533.035. Datanya dari sini tadi, yang pertama kita susun. Jadi anggaran ini kain dimasukkan langsung totalnya, benang, kancing, kemudian dijumlahkan, dapatlah anggaran bahan baku untuk PT MyStyle, totalnya sebesar sekian. Kemudian anggaran yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung, kita pindahkan data yang telah kita susun. Untuk masing-masing departemen pemotongan, penjahitan, pengemasan, kita ambil totalnya. Kemudian dimasukkan ke sini. Pemotongan sekian, penjahitan sekian, pengemasan sekian. Kemudian kita totalkan, dapat angkanya. Kemudian yang ketiga, anggaran overhead produksi. Kita ambil dari sini, masing-masing departemen, kita pindahkan totalnya, kemudian masukkan ke sini, dijumlahkan lagi, dapatlah angkanya. Sehingga kita dapat total biaya produksi untuk PT MyStyle tahun 2019 untuk produk kemeja. Setiap anggaran dijumlahkan, ini ditambah untuk anggaran biaya overhead, dapatlah anggaran total biaya produksi sebesar 60.478.054.749 rupiah. Maka selesailah penyusunan anggaran untuk PT MyStyle, mulai dari anggaran produksi, anggaran penjualan tahun 2019, kemudian yang kedua anggaran produksi dengan metode stabilisasi produksi, kemudian yang ketiga anggaran biaya produksi. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.